Shalom Bapak Ibu dan Jemaat terkasih, kita bertemu kembali dalam Cahaya Kasih episode 34. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan memuji nama Tuhan.
Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang eyang, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi pada program kesayangan kita, Cahaya Kasih. Renungan pada hari ini, saya akan membahas tentang vaksin dan harapan pada Tuhan. Karena sekarang banyak sekali permasalahan yang kita hadapi terkait virus corona, dan harapan besar pula dengan adanya vaksin kita bisa memberantas virus corona itu di kemudian hari. Oke, sebelum kita masuk ke renungan pada hari ini, saya akan pimpin dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat yang telah Engkau berikan pada kami setiap hari. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang Kau berikan. Pada kesempatan hari ini kami ingin belajar tentang firman-Mu. Kami ingin mendalami tentang kebaikan-Mu. Dan kami juga ingin berharap lebih Bapa tentang firman yang akan kami terima pada hari ini. Tuhan, berkati dari awal pertengahan ke akhir dalam hamba-Mu menyampaikan firman. Biarlah firman tersebut menjadi berkat bagi saudara-saudara kami yang mendengarkannya. Kami serahkan semuanya hanya di dalam kuasa-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, kita buka Alkitab kita. Alkitab bisa, Alkipun juga bisa. Kita buka dari Ibrani 10 ayat yang ke-23. Oke. Kita buka Alkitab kita, Ibrani 10 ayat 23. Firman pada hari ini kita belajar tentang pengharapan besar, ya. Oke. Ibrani 10 ayat 23 akan saya bacakan. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan, ya. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Saya ulangi. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Oke. Judul renungan pada hari ini tentang vaksin dan harapan pada Tuhan. Di mana vaksin COVID-19 ini memang sudah ada dan dalam tahap proses penyebaran. Ya, harapannya kita bisa menerima vaksin tersebut. Ya, harapan besar semua rakyat Indonesia bisa menerima itu agar apa? Agar kita bisa memutus rantai penyebaran virus corona. Ya. Tentu saja harapan yang besar ini juga kita pasti mempunyai suatu kekhawatiran besar juga. Apakah vaksinnya baik ataupun tidak? Ya, kita akan belajar tentang itu. Karena dulu dalam firman Tuhan juga di dalam Alkitab, di Kejadian 3 ayat 15, di Mazmur 89 ayat 4-5, di Yesaya 7 ayat 4 dan Mika 5 ayat 1, itu juga tentang pembebasan. Artinya apa? Situasi penuh harapan tampaknya juga dimiliki umat Israel zaman dulu pada zaman Yesus Kristus. Mereka menantikan kedatangan Mesias atau Sang Pembebas. Nah, kita umpamakan Sang Pembebas itu adalah vaksin untuk saat ini, ya. Jadi waktu itu bangsa Israel ingin bebas, melepaskan diri dari penjajahan Romawi. Seperti kita ingin bebas dari belenggu virus corona dengan adanya vaksin tersebut, ya. Pengharapan umat Israel akan Mesias bukan sekedar harapan kosong, ya, tetapi disadari oleh janji Tuhan sendiri kepada nenek moyang bahwa Dia akan mengutus Sang Pembebas, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri, ya.
kondisi pandemi yang kita alami saat ini pasti merubah gaya hidup kita. Yang dulu biasanya kemana-mana bawa tas, bawa kacamata, untuk yang perempuan bawa bedak, bawa lipstick. Sekarang bawaannya apa? Hand sanitizer. Lalu bawa apa? Bawa masker. Ya. Jadi memang kebiasaan itu sekarang tampaknya mulai berubah. Dan itu menjadi kebiasaan yang baik kalau kita terapkan terus-menerus. Dan kebiasaan itu pula kita jadi menginginkan atau mendambakan sang pembebas itu tadi, yaitu dalam bentuk vaksin yang kita harapkan dapat memutus rantai penularan sehingga kita bisa bebas beraktivitas kembali seperti dulu. Seperti teman-teman ingin sekolah lagi, yang kuliah ingin kuliah lagi, aktivitas di luar, nongkrong di kafe, kita menginginkan seperti itu lagi, ya. Sembari vaksin corona itu disebar oleh pemerintah, kita juga diingatkan firman Tuhan dalam Ibrani tadi, supaya kita apa? Berpegang teguh pada pengharapan tersebut, ya. Saya melihat nats ini mengundang kita sebagai anak-anak Tuhan untuk mempraktekkan iman dalam dua cara, ya. Jadi cara yang pertama tadi berharap penuh pada Tuhan, ya. Cara pertama berharap penuh pada Tuhan sebab Dia setia pada janjinya, ya. Yang kedua, mendorong kita agar tetap saling mengasihi dan berbuat baik di masa pandemi. Nah, jadi yang poin kedua ini memang kita walaupun sesama dari kita sedang ada masalah dari segi keuangan, mungkin pikiran juga, tapi dari firman ini kita belajar agar kita saling mengasihi dan berbuat dengan apa? Saling membantu, saling menguatkan. Misal teman kita ada yang sakit, kita mengingatkan supaya minum obat, membantu misalnya memberikan obat tersebut, ya. Dua hal ini sangat penting, ya Bapak Ibu teman-teman semuanya. Yang pertama tadi, agar kita selalu berharap pada Tuhan. Pasti Tuhan berikan jalan yang terbaik. Entah pandemi ini berlangsungnya lama, tapi Tuhan pasti beri yang terbaik. Kita harus berharap itu, ya. Dan yang kedua, kita harus saling mengasihi dan berbuat baik kepada sesama kita. Memang berharap kepada Allah dalam masa-masa sulit seperti ini, saya kira itu sangat susah, ya. Realitanya seperti ekonomi tadi yang susah, bertambahnya jumlah penderita, bahkan ada yang meninggal banyak juga. Tidak dipungkiri itu menjadi ketakutan kita. Harapan kita yang besar pasti menjadi pupus. Oleh sebab itu, saya harap teman-teman, Bapak Ibu semuanya tetap pegang teguh pengharapan sama Tuhan. Meski demikian, kenyataan yang kita hadapi tidak boleh membuat kita mengabaikan janji Tuhan tadi. Jadi Tuhan sudah memberi jaminan kepada kita, ya. Jaminan janji Tuhan yaitu bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita pada saat-saat sulit. Ya, ingat, Tuhan sudah memberi jaminan pada kita. Kalau Tuhan tidak akan meninggalkan kita pada saat-saat sulit, ya. Ibrani 13 ayat 5b. Dan Tuhan sanggup, ya, membuat kebaikan datang dari segala keadaan yang kita alami. Jadi kebaikan itu bisa datang dari segi mana saja yang kita alami. Dan di situ Tuhan menyanggupi, ya. Dalam Alkitab kita juga melihat banyak krisis. Dan Tuhan di situ pasti selalu memulihkan keadaan kita. Sehingga kita boleh dikuatkan untuk percaya bahwa krisis ini pun akan dapat teratasi dengan cara Tuhan yang ajaib. Ini poinnya. Cara Tuhan yang ajaib. Saya berharap kita percaya cara Tuhan yang ajaib itu bisa kita dapatkan, ya. Kita percaya bahwa Tuhan bisa bekerja dalam banyak cara dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk dalam penantian penemuan yang dulu vaksin dan sekarang sudah ada. Namun tantangan terbesar bagi kita mungkin adalah memikirkan tentang bagaimana kita
Tuhan bisa bekerja dalam banyak cara dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun tantangan terbesar bagi kita adalah bagaimana kita mendorong diri kita sendiri agar kita bisa membantu sesama kita, ya. Nah, di masa penantian dulu tentang vaksin dan sekarang vaksin sudah ada dan belum disebar, memang memicu ketakutan dan keraguan kita. Terutama banyak orang yang meninggal dunia karena virus corona. Banyak tenaga kesehatan juga yang meninggal. Namun mari kita berdiri teguh di atas pengharapan kita akan janji Tuhan. Sebab Tuhan yang menjanjikannya setia. Vaksin tersebut memang dipercaya bisa menjadi pembebas kita dalam memutus rantai penyebaran virus corona. Sebagaimana Tuhan Yesus itu sebagai pembebas hidup kita dalam belenggu dosa. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah janji Tuhan ini terlebih dahulu menjadi vaksin bagi kerohanian kita yang telah diuji oleh krisis pandemi ini. Kiranya renungan pada kesempatan hari ini bisa bermanfaat bagi saudara-saudara, Bapak, Ibu, eyang-eyang, adik-adik yang mendengarkannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Akan saya tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan tentang berkat penyertaan-Mu, tentang firman-Mu. Kami diajarkan tentang pengharapan agar kami setia terhadap pengharapan itu. Dan kami yakin bila mana Tuhan sebagai pembebas kami, begitu pula vaksin yang sudah ada biarlah menjadi pembebas kami memutus rantai penularan virus corona ini, biar kami boleh kembali beraktivitas seperti dahulu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam tangan kuasa-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Demikianlah firman Tuhan dan pujian yang sudah kita dengarkan. Semoga bisa menjadi berkat bagi kita semua. Sampai bertemu kembali di Cahaya Kasih GKJ Prambanan episode selanjutnya. Tuhan memberkati.